Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ingin memilih kelompok sendiri atau Ibu yang memilihkan? Kalau dari saya, Ibu, boleh gitu. Ibu. Iya, kenapa Wayan? Kalau boleh, Bu, Ibu sendiri yang bagi kelompoknya karena supaya merata, Ibu, supaya tidak pilih-pilih temannya. Terima kasih, Ibu. Baik, jadi Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, Tayyip sama Ilian. Kelompok kedua, Anissa, Lydia, Fikri. Kelompok 4, Arfa, Yayat. Sudah dicatat? Sudah dicatat nama-nama temannya? Teman kelompoknya? Jadi, kelompok 1 itu membahas mengenai pengertian individu dan karakteristik individu. Sudah jelas? Jelas, Bu, jelas. Bagaimana kelompok 1? Nah, selanjutnya kelompok 2 itu mengenai hubungan antar individu dengan kelompok dan pengertian hubungan sosial. Bagaimana kelompok 2? Pengertian hubungan Kelompok 2? sosial. Pengertian hubungan sosial dengan hubungan antar individu dengan kelompok. Oke, Bu, makasih. Selanjutnya, Lydia sama Fikri, kelompok 3, itu membahas mengenai karakteristik hubungan sosial dan bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Sudah jelas? Kelompok 3. Jelas? Apa tadi, Bu? Kelompok 3 itu membahas mengenai karakteristik hubungan sosial dan bentuk-bentuk hubungan sosial. Oke, Bu. Nah, kelompok 4 mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat, dampak positif maupun dampak negatif hubungan sosial. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 4? Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi, itu tadi materi dan kelompok-kelompoknya sudah Ibu bagi. Jadi, silahkan kalian mendiskusikan dengan teman kelompoknya sesuai dengan materi yang kalian dapat. Sehingga nanti setelah semuanya mendapatkan jawabannya, setiap perwakilan dari kelompok masing-masing menyampaikan hasil yang didapatkan. Bagaimana, mengerti? Mengerti, Bu. Ibu.
Ya, silahkan. Tolong video semua karena Ibu mau mengontrol kegiatan. Ibu, untuk kelompok 2 ini tadi pengertian hubungan sosial dan materinya hubungan individu dengan kelompok, Dua, Bu? hubungan antar individu dengan kelompok. Untuk kelompok 2. Hubungan antar individu dengan kelompok dengan pengertian hubungan sosial. Kelompok 3 tadi apa, Bu? Hubungan individu dengan kelompok. Tunggu dulu, kelompok 2. Kelompok 2 itu Iya. menjelaskan materi mengenai hubungan antar individu dengan kelompok dan pengertian hubungan sosial. Jelas, Oke, Bu. Wayan? Oke. Jelas, Bu. Siapa tadi? Iya, terima kasih. Siapa lagi tadi? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 itu karakteristik hubungan sosial dan bentuk-bentuk hubungan sosial. Karakter dan bentuk, baik. Iya, karakteristik hubungan sosial dan bentuk-bentuk hubungan sosial. Jadi silahkan, jika tidak ada lagi pertanyaan, silahkan dikerjakan. Ibu akan mengontrol kegiatan kalian. Tolong videonya semua dikasih aktif. Ya, silahkan mengerjakan. Jika semuanya sudah selesai, mohon informasikan kepada Ibu ya. Karena waktu juga mulai sedikit. Baik, waktunya sudah habis. Mohon semuanya aktifkan kameranya kembali. Jadi setiap perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil-hasil yang telah
didiskusikan dalam kelompoknya. Nah, Ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa perwakilannya yang menyampaikan materi? Kelompok 1 itu Ilyan sama Tayeb. Kelompok 1. Kelompok 1. Ilyan. Halo? Tunggu guys. Siapa? Siapa sampaikan nih? Ilyan, perwakilan dari kelompok 1, silahkan menyampaikan hasil. Siapa sampaikan nih, weh? Potong pinantina. Ilyan, Siapa? pengertian individu dan karakteristik individu. Kelompok 1 belum siap ya? Kelompok Belum, 1. Bu. Kelompok 2. Saya, Bu. Sudah siap, Wayan? Iya, Bu. Silahkan. Jadi Jadi, jangan takut ya dari- untuk mohon maaf dulu saya. Jadi jangan takut untuk anak-anakku, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat. Nanti bisa dibantu. Nah, silahkan, Wayan. Iya. Kalau dari kelompok 2 sendiri, Bu, bahwa pengertian dari hubungan sosial itu menurut kami bahwa hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu. Dalam hubungan ini ada saling mempengaruhi satu sama lain atau saling tarik menarik sehingga salah satu akan terpengaruh dan hubungan antar individu dengan ada apa namanya, hubungan individu secara dan hubungan individu dan kelompok itu adalah hubungan interaksi sosial antara individu dengan satu kelompok. Misalnya saya dengan teman-teman satu kelas, begitu kan, itu saya sendiri sebagai individu dan teman kelas itu sebagai kelompok, sehingga di situ disebut dengan hubungan antar individu dengan kelompok. Kalau dari kelompok 2 begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Wayan. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Bagaimana yang lain? Ada tanggapan mengenai yang disampaikan oleh kelompok 2? Kalau tidak ada? Jelas, Bu. Ya, Iya, Bu, jadi sudah jelas. Ibu hanya menambahkan bahwa hubungan sosial itu merupakan suatu hubungan antara satu atau lebih individu, di mana
tingkah laku yang satu memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu yang lainnya. Jadi hubungan sosial itu lebih bersifat ke emosional. Ya, begitu dari saya. Sedangkan untuk tadi hubungan antar individu dengan kelompok lain. Nah, yang dikatakan Wayan tadi sudah benar. Namun Ibu ingin memberikan satu contoh lagi mengenai hubungan antar individu dengan kelompok lain. Nah, contohnya itu di beberapa suku bangsa di Indonesia berlaku tradisi bagi pihak perempuan. Nah, siapa yang tahu tradisi bagi pihak perempuan yang lebih kadang dia yang membuat laki-laki itu merasa down. Ada yang tahu tradisinya itu perempuan, apalagi kalau Bugis. Ada yang tahu? Kalau tidak ada, begini. Jadi beberapa suku bangsa di Indonesia itu seperti suku Bugis, di mana pihak perempuan itu sedangkan naiknya tinggi, sementara si pihak laki-laki itu ia tidak mampu. Nah, di sini sering menimbulkan masalah. Nah, dari kasus itu tampak laki-laki itu berperan sebagai individu, sedangkan yang sebagai kelompok itu merupakan pihak dari keluarga perempuan. Kan kalau misalkan itu kalau kesini wampane orang di laki-laki, pasti keluarganya itu yang perempuan banyak di situ, begitu. Jadi Wayan, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Lydia Fikri. Lydia Iya, Bu. sama Fikri. Tadi bentuk-bentuk hubungan Ya, sosial ya, Bu. Iya, karakteristik hubungan sosial dan bentuk-bentuk hubungan sosial. Baik, Silakan. bentuk hubungan sosialnya dulu, Bu. Ya. Oke, baik. Bentuk sosial itu ada turunan. Suara aku tidak dengar. Kedengaran, Ada Mi. Ji. Kedengaran, Kedengaran, Ji. Ada dua faktor hubungan sosial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Tunggu. Bentuk kalau Lydia, Ibu minta itu tadi karakteristik hubungan sosial dan bentuk hubungan sosial, bukan faktornya. Bentuk hubungan sosial. Bagaimana Lydia? berarti mainnya. Ibu tadi karakteristik jadi apa kelompok 3 belum siap ya? Coba kalau salah, Bu. Iya, silahkan. Kalau karakteristik hubungan sosial itu
Yang pertama kerukunan, terus koalisi, joint venture. Begitu Bu atau salah Bu? Ya, terima kasih. Jadi di sini karakteristik hubungan sosial itu dua orang atau lebih yang saling tindakan, pengaruh, evaluasi atau pikiran mereka saling melengkapi. Begitu. Misalkan, contohnya seorang anak berbuat baik dan rajin belajar karena ingin mendapat pujian dari orang tua atau gurunya. Di sini juga bahwa ciri-ciri hubungan sosial itu merupakan bentuk-bentuk koordinasi antara orang-orang dan bukan bersifat individual. Betul, Lydia. Jadi Lydia, bentuk hubungan sosial apa sudah terjawab? Lydia? Mungkin jelek jaringannya Lydia. Halo, Lydia. Kelompok 4. Baik, jadi Ibu akan membantu kelompok 3 untuk menjawab mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu hubungan antar pribadi, kelompok sosial, hubungan kelembagaan atau lembaga sosial. Yang ketiga, hubungan kelas dalam kelas sosial. Yang kelima, hubungan gender. Nah, itu tadi. Jadi selanjutnya kelompok 4 mengenai kelompok 4. Siapa kelompok 4? Saya, Bu. Arfa sama Amal Hidayat. Ya, silahkan Arfa. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat terjadinya hubungan sosial dalam masyarakat. Untuk faktor pendorong, yang pertama faktor sosial. Nah, faktor sosial ini kita membutuhkan kehadiran orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, seperti membentuk pertemanan, bergaul, meminta bantuan, bermain, berkomunikasi, dan untuk bersenda gurau. Selanjutnya, faktor ekonomi. Nah, saat melakukan aktivitas ekonomi, kita pasti melakukan hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, faktor pendidikan. Contohnya itu hubungan sosial antara guru dan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan keahlian. Untuk faktor penghambatnya, yaitu hambatan antropologis. Adalah mengenai kebudayaan, gaya hidup sosiologis. Hambatan ini berupa status, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat ketiga, hambatan psikologis. Mengenal aspek psikologis dari orang lain. Hubungan sosial akan sulit tercipta jika psikologis orang tersebut sedang terganggu. Misalnya, ia sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. Apalagi jika orang tersebut menaruh prasangka kepada kita. Hal ini tentu dapat menghambat terjadinya hubungan sosial. Yang keempat, hambatan ekologis. Hambatan ekologis terjadi karena gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya suatu hubungan sosial.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak hubungan sosial. Yang pertama, mempermudah proses sosialisasi. Proses sosialisasi dapat berlangsung dengan mudah sebagai akibat dari adanya hubungan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, mendorong proses internalisasi. Yang ketiga, mempermudah proses enkulturasi. Yang keempat, terjadi fusi atau penyebaran manusia. 5, terjadinya akulturasi. Yang keenam, terjadinya asimilasi. Yang ketujuh, mendorong inovasi. Yang kedelapan, menciptakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Itu pemaparan silahkan menanggapi jika ada yang ingin ditanggapi. Ya, silahkan, Wayan. Apa budaya menjadi faktor penghambat dalam hubungan sosial? Bisa dijelaskan lebih saya lebih pahami kenapa ini, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, silahkan kelompok 4. Apakah bisa menjawab? Jika tidak, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Wayan, mengapa itu kebudayaan bisa menghambat hubungan sosial. Baik, Ibu menjawab. Di sini kebudayaan itu bisa menjadi penghambat hubungan sosial karena dia belum mengenal secara mendalam kebudayaan dari orang lain. Jadi ia mengetahui hanya dengan kebudayaannya, bukan dengan kebudayaan orang lain. Sedangkan hubungan sosial itu kan harus dilakukan dengan lebih dari satu orang dan mengetahui sisinya baik dari ras, suku maupun gaya hidupnya, norma kehidupannya, kebiasaannya, begitu, Wayan. Bagaimana, Wayan? Terima kasih, Bu. Saya sudah paham sekarang. Jadi kita kembali ke kelompok 1. Kelompok 1. Ilian? Karakteristik individu. Sama kelompok saya, Bu. Oke, jadi individu sendiri berasal dari kata Latin individuum, yang artinya yang tidak terbagi. Jadi individu merupakan urutan yang dipakai untuk menyatakan kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Nah, dalam ilmu sosial sendiri, individu menekankan penyelidikan pada kenyataan-kenyataan hidup istimewa. Nah, adapun karakteristik individu, menurut Arif Subiantoro, itu dia menyebutkan 4 karakteristik individu. Yang pertama adalah kemampuan kerja. Maaf, Bu, saya jelaskan per poin? Jelaskan. Atau disebutkan? Oh, oke, baik, Bu. Oke, jadi yang pertama adalah kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerja di sini adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa kemampuan merupakan fungsi dari pengetahuan
dan keterampilan. Kemudian karakteristik individu yang kedua adalah nilai. Robbins menyatakan nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan yang memuaskan, dapat dinikmati, hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual, dan waktu untuk keluarga. Kemudian yang ketiga, sikap dalam bekerja. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Karakteristik yang keempat adalah minat dalam bekerja. Minat dalam bekerja adalah sikap yang membuat orang senang akan objek, situasi, atau ide-ide tertentu. Nah, hal ini diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, mungkin itu pemaparan dari kelompok 1 sampai kelompok 4.